Belum masuk ya? Sudah. Oh, sudah ya. Oke, sorry. Oke. Silakan Pak Agustinus. Tidak kedengeran, masih nggak kedengeran suaranya, maaf. Oh. Tes. Terdengar. Selamat datang kawan-kawan Toastmaster. Nama saya adalah Agustinus Prastyo dan hari ini saya membantu sebagai asisten ruangan Anda. Selamat datang di ruangan diskusi untuk pelatihan bendahara dan sekretaris. Seksi TLA ini diperuntukkan terutama untuk bendahara dan sekretaris di Distrik 87. Bagi Anda yang memerlukan kredit untuk nilai DCP klub Anda, silakan ketik nama divisi, singkatan klub, posisi, dan nama pada kotak diskusi atau chat box, sama seperti format penamaan Anda ketika memasuki ruangan sebelumnya. Hal ini akan menjadi bukti kehadiran Anda. Saya akan menyimpan percakapan di Zoom dan mengirimnya ke tim registrasi untuk pemeriksaan. Ketika pertemuan berlangsung, saya juga akan mengambil foto secara spontan. Harap diperhatikan bahwa sesi ini akan direkam dan dipublikasikan di media sosial, seperti kanal YouTube D87. Selain itu, foto spontan serta rekaman menjadi bukti dari kehadiran Anda. Mari kita mulai. Pertama, saya akan mengenalkan kedua pelatih kita hari ini. Yang pertama adalah Distinguished Toastmaster Wijaya Lim. Beliau adalah VPPR di Klub Medan Miracle Pidato Toastmaster Club. Bergabung di Toastmaster tahun 2010. Keduduk posisi sebelumnya adalah sebagai bendahara. Karena itu beliau akan mengajar bendahara tentang di kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Beliau adalah Presiden Klub di Jakarta Bahasa. Oh ya, bergabung Toastmaster tahun 1999, sudah lama sekali. Posisi sebelumnya adalah sebagai sekretaris. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini akan memberikan pelatihan tentang sekretaris. Hari ini kita akan dimulai dari Bu Harlina, kemudian baru Pak Wijaya. Mari kita sambut Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Pada Toastmaster Agustinus, silakan juga catat di chat box mengenai Division I atau divisi apa dan apa posisi apa. Selamat Anda terpilih sebagai sekretaris. Berikut. Saya harap dengan saya memberi presentasi dengan PowerPoint dan kemudian ada diskusi, setelah itu Anda bisa lebih mengenal peran Anda sebagai sekretaris. Berikut, lanjut. Ya. Lanjut. Jadi juga di presentasi saya, mudah-mudahan Anda juga dapat jawaban mengenai tanggung jawab Anda dan juga di mana Anda bisa dapat informasi tentang peran Anda. Lanjut. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada yang para sekretaris. Siapa yang sekretaris ya? Dari Hakinda saya lihat bisa ditampilkan mukanya biar saya lebih bisa mengenal. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Ya, siapa namanya? Aurel ya, baik. Bisa ditulis Aurel, kemudian ada Desan tadi ya. Ada siapa lagi dari sekretaris? Jadi sekretaris. Bisa ditulis di chat box. Menurut Anda 3 tanggung jawab sekretaris itu sebenarnya apa ya? Saya bisa lihat. Menurut Anda. Bisa ditulis. Desan. Kalau April juga dari sekretaris ya? Bendahara. Oh, bendahara, baik.
Belum kelihatan ya, atau saya yang nggak lihat? Atau mungkin secara lisan aja. Bagaimana Aurelia? Apa menurut Anda peran sekretaris? Yang menurut saya peran sekretaris bertanggung jawab pada absensi. Mhm. Baik. Nah, dan terus eh, dan apa ya? Mhm. Pokoknya yang menulis kalau ada apa namanya lagi ada meeting dan merangkum semuanya. Baik. Saya merangkum. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih. Kalau Desan, bagaimana sekretaris? Ya, mencatat jika ada rapat gitu kan, notulen yang bilangnya. Terus habis untuk membership mungkin prospek, membuat list prospek new member, seperti itu, bekerja sama dengan treasurer untuk misalkan kayak follow up gitu nantinya. Itu sih. Baik, terima kasih banyak. Oke, baik. Berikut. Ya, berikut saya punya banyak slides, tapi saya tidak akan menyentuh semua poin-poin di slides, hanya yang paling penting ya, menurut saya, supaya masih ada diskusi setelah itu. Jadi berikut. Sebelum saya akan menyentuh kepada apa yang Anda bilang, selain itu saya setuju sekali dengan apa jawaban Anda. Selain itu, salah satu jawaban dari Aurelia ya adalah mengenai mempost apa yang terjadi di pertemuan yang lalu. Kalau saya sih sebenarnya yang saya lakukan adalah saya punya online agenda. Biasanya setelah pertemuan saya itu suka apa itu namanya? Suka menyesuaikan. Sorry ya ada suara. Suka menyesuaikan apa yang terjadi pada pertemuan itu ya seperti minutes of the meeting lah. Gitu. Kemudian saya juga kasih tahu kepada ketua klub apa yang dia harus bilang. Misalnya kalau ada yang mau dikumpulkan, seperti tadi Desan bilang, misalnya pengumpulan iuran, saya kasih tahu ke ketua, tolong ya, jangan lupa dikasih tahu di pertemuan bahwa akan ada pengumpulan iuran, misalkan. Juga kalau misalnya mendadak ada satu orang cabut, seperti nggak jadi kabit keanggotaan lagi, ada penggantinya baru, saya harus memperbarui daftar anggota Exco. Berikut. Ya, ini dia yang Aurelia tadi bilang untuk mengenai daftar tamu ya. Kalau sekarang online bisa dengan Google Form ya. Siapa yang antara Anda berdua melakukannya? Pakai daftar tamu, buku tamu? Oh ya, bagus sekali. Jadi seperti tadi dikatakan Desan ya, itu adalah salah satu cara untuk bisa mengumpul data yang bisa di follow up oleh kabit keanggotaan. Karena sebenarnya kadang-kadang banyak tamu yang datang, tapi kalau zaman saya ya, mereka tidak di follow up. Jadi kadang-kadang tamu ingin tahu bagaimana jadi anggota, tapi kalau kita nggak follow up, ya susah juga ya mereka bisa tahu tentang kita. Tapi bagaimana mereka bisa follow up, ya itu adalah tugas dari sekretaris yang pasang buku tamu dan bikin buku tamu. Berikut. Kemudian salah satu tugas dari sekretaris adalah menyerahkan daftar pengurus 2022-2023. Wah, itu berarti daftar pengurus tahun depan ya. Jadi biasanya itu dilakukan di situs internetnya Toastmasters. Kemudian juga korespondensi, kalau ada surat menyurat, juga simpan dokumen seperti deskripsi peran, mungkin juga pelantikan, kemudian juga kontes, ya kan, skrip-skrip kontes. Saya mau tanya ke Aurelia, biasanya Anda simpannya di mana ya, dokumen seperti itu? Dokumen-dokumen aku simpan di satu file di library. Wah, hebat ya, bagus. Berarti masih itu ya, hard copy ya? Iya, masih. Oke, baik. Jadi kalau hard copy ya bagus ya. Bisa juga kalau saya sarankan bisa juga di Google Drive ya. Kalau kita misalnya punya alamat email.
Kalau tidak salah ada alamat email yang ditampilkan di itu ya. Maksudnya Aurelia dengan Desan punya alamat email ya, itunya. Klubnya ya. Punya ya. Oke, jadi bisa di Google Drive juga. Karena barusan laptop saya rusak, crash. Untung saya sudah simpan semua di Google Drive, jadi saya nggak begitu menangis ya. Dan seperti sekretaris pasti juga harus datang ke pertemuan Exco. Berikut. Juga nanti ada International Convention, memberi suara di pertemuan bisnis. Ya, kalau kita nggak ke convention, nanti harus kita kasihnya mungkin ke TTM Agus misalnya. Kalau saya mau tanya, kalau misalnya Toastmaster Agustinus sudah selesai 4 pidatonya di level 1, siapa yang kasih approval? Siapa yang akan kasih izin untuk bisa naik ke tingkat level 2? Yang bisa kasih izin itu adalah Kabid Pendidikan. Tapi kalau Kabid Pendidikannya sendiri yang naik level, siapa yang kasih izin? Bisa ketua klub. Kalau ketua klub lagi sakit, siapa yang kasih izin? Yaitu adalah Anda, para sekretaris. Anda bisa kasih izin di Basecamp. Ada Basecamp Manager, ada dibuka, bisa kasih approval. Nah, Anda juga pasti juga harus kasih mempersiapkan pengganti Anda. Oke, berikut. Anda sudah pernah ke rapat pengurus? Yang sudah pernah ke rapat pengurus, angkat tangan? Pernah, ya, bagus. Aurelia juga ya, pernah. Good. Jadi Anda berarti sekretaris yang bisa membuat catatan untuk minutes of the meeting, dan juga kalau ada tambahan juga mencatat. Berikut. Caranya adalah di minutes of the meeting Anda sebut nama klub, jenis pertemuan, kapan, siapa yang hadir, kemudian apa yang dilakukan, ya. Siapa ketuanya pada saat pertemuan. Kadang-kadang kan ada klub yang bergilir ketuanya ya, yang memimpin pertemuan. Oke, berikut. Ya, jadi kalau Anda merasakan apa yang saya menjelaskan di TLI ini kurang lengkap, Anda bisa ke www.toastmasters.org ke Leadership Central. Anda sudah masuk ya, pernah masuk ke Leadership Central ya? Nah, di sana ada juga ada klub sentral, tapi selain klub sentral ada pilihan namanya Club Officers Tools. Di sana ada kitnya, ada tutorialsnya. Di sana benar-benar dijelaskan apa peran seorang sekretaris. Kalau enggak, tanya sama mantan ya. Mantan sekretaris maksud saya. Gitu, sama exco yang lain, sama mantan exco. Ya. Silakan berikut. Oke, baik. Saya sekarang mau tanya kepada, kan hanya ada 2 orang ya. Sangat menarik nih. Kita masih punya waktu 7 menit. Sekarang saya mau tanya kepada Desan dulu. Apa menurut Anda tantangan utama untuk sekretaris, sebagai sekretaris? Saya pribadi sih tantangan utama kadang-kadang kalau nyatat notulen tuh ngomongnya cepet. Tapi sekarang ada recording sih. Akhirnya ya betul. Solusinya dengerin recording. Tapi Ini ya akhirnya minta tolong juga untuk diulang gitu, ditulis gitu. Terus karena kan semuanya ini pakai Google Form gitu. Maksudnya pakai online gitu kan ya. Kadang-kadang tuh simpen terus habis gitu lupa dimasukin ke ininya, ke Google Drive-nya gitu kan. Kesimpan di komputer tapi lupa masukin. Itu sih yang kalau dari saya. Betul. Jadi itu memang susahnya itu ya. Saya juga sering sekali begitu. Memang mungkin harus benar-benar 1 kali sebulan semua yang ada di komputer dipindahkan ke Google Drive atau 1 kali 2 minggu seperti itu ya. Aurelia bagaimana? Ada apa tantangan yang paling utama? Kalau aku harus apa ya?
harus siap sih dalam segala situasi, harus kayak mendengarkan orang lain, harus catat terus. Habis itu ya sama notulen, harus bikin notulen, harus benar-benar terangkum secara sistematis gitu. Jadi orang lain juga bisa baca secara jelas gitu. Seperti itu sih kalau aku. Jadi tadi Desan bicara mengenai audio file ya. Itu audio file itu Aurel ya. Aurelia juga melakukan hal itu. Aku belum melakukan hal itu sih. Hmm. Nanti aku mau coba kalau ada meeting di record ya. 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 Jadi record. Jadi hanya itunya saja, hanya ininya saja, hanya audionya saja kan. Kalau Ya. Zoom-nya kan kegedean. Baik. Kalau misalnya Aurelia punya saran untuk Desan mengenai agak susahnya juga untuk aduh lupa deh masukin ke Google Drive, ada ini nggak? Ada saran nggak? Belum tahu sih, aku masih awam banget, aku belum ngerti. Oh baik ya. Jujur saya belajar mengenai Google Drive dari VPI saya, dari Kabit pendidikan saya tahunnya lalu. Tahunnya lalu, bayangkan orang lain sudah sering, jadi saya sendiri juga masih belajar. Jadi jadi saya akhirnya janjian sama dia di Zoom, karena kan waktu itu kan sudah ini ya, sudah COVID ya. Jadi akhirnya ya lewat Zoom, pakai share screen ya kan. Oh ya, ketik itu dulu, coba ketik itu dulu, masuknya ke sana, upload, karena juga di Google Drive kita bisa membuat folder. Saya buat folder untuk rapat pertemuan rutin, juga folder untuk rapat pertemuan khusus, ya kan? Jadinya menarik juga. Nah, selain menyimpan dokumen di dalam Google Form itu, dalam Google Drive itu, apalagi ya yang kita bisa lakukan dengan Google itu? Kan Anda kan alamat emailnya itu kan Google juga ya untuk ke klub, Aurelia? Iya, aku ya. Ya, di klub ya. Kadang-kadang berapa sering ya Anda buka inbox-nya klub? Jujur, Kalau jujur. aku nggak terlalu sering. Karena nggak terlalu sering ya, karena kalau tidak salah kan alamat email itu kan terdaftar di Toastmasters International sebagai alamat email klub Anda kan. Jadi kadang-kadang kalau ada orang mau inquiry mengenai klub, itu lewat email itu. Jadi kadang-kadang kalau saya sih di inbox, kelihatan club leads, inquiry. Jadi ada yang sempat email. Pernah biasanya freeze ya. Memang kebanyakan nyasar ya, kebanyakan yang inquiry ke Jakarta Bahasa mereka sebenarnya, oh saya tutup itu ya video saya ya, nggak apa-apa ya. Jadi kebanyakan mereka itu apa saya mau bilang ya, mereka itu inquiry-nya untuk klub Inggris, tapi kadang-kadang ada 1-2 juga yang akhirnya nyangkut juga di jabat, tapi ya 1-2 dalam 1 tahun, tapi kan lumayan. Jadi sebaiknya 1 kali seminggu dibuka kalau misalnya ada yang inquiry ya. Itu ada apa lagi ya, tantangan lain lagi yang Anda punya sebagai sekretaris? Belum ada ya. Tidak apa-apa kalau begitu. Nanti deh pikir-pikir lagi karena saya ini tinggal 1 menit lagi. Jadi saya rangkum, menurut saya sih yang memang sekretaris kebanyakan minutes of the meetings yang penting sekali ya, supaya Exco masih ingat apa keputusan Exco. Kemudian juga minutes of the meeting tidak terlalu harus ekstensif untuk club meeting. Biasanya saya agenda yang saya sesuaikan. Kadang-kadang saya tulis juga siapa yang pemenangnya ya, yang terfavorit.
dari 3 sesi pidato yang dipersiapkan dadakan dengan penilaian individu, kemudian berapa tamu yang datang setiap kali, itu atau apa yang diumumkan yang spesial-spesial oleh presiden atau pengurus yang lain di pertemuan rutin. Sih saya sampai 1 bulan ya saya bantu Kabid Pendidikan. Jadi itu juga kadang-kadang terjadi. Jadi demikian sesi sekretaris, dan sekarang saya alihkan ke Distinguished Toastmaster Wijaya yang akan menjelaskan mengenai bendahara. Terima kasih rekan saya, Distinguished Toastmaster Harina Indra. Jadi teman-teman, ya saya sebelum memulai, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada sekretaris dan bendahara yang terpilih untuk kepengurusan klub 2001-2022. Karena kalian telah berjasa dalam 1 tahun ke depan, maka kalian harus tahu peran dan tanggung jawab kalian sebagai sekretaris dan bendahara. Ya, dalam sesi ini saya akan bahas yang bendahara. Dalam sesi ini banyak poin-poinnya, penting-penting saja. Jadi sebelumnya saya ingin teman-teman yang bendahara tolong di rename bendahara, ya. Lalu tolong buka videonya. Karena kalau training nggak buka video kan satu arah. Ya, siapa? Saya lihat ada bendahara Apiria, Alvin, siapa lagi ya? Endang ini bendahara atau bukan? Windy ini bendahara atau bukan? Tolong di rename dan dibuka video. Bendahara. Ya, tolong di rename sesuai ya klub bendahara namanya. Tolong dibuka videonya. Ya. Jadi sebelum saya ingin bertanya kepada teman-teman, si Alvin, Apiria, dan siapa lagi? Windy ya. Ya. Apa tanggung jawab bendahara menurut kalian? Set di everyone. 3. Set 3 menurut Anda 3 tanggung jawab sebagai bendahara. Silakan. Kalau menurut saya sih mengatur keuangan di klub Toastmaster, lalu memonitor pengeluaran dan pemasukan dari klub Toastmaster itu juga. Oke, bagus. Apiria, menurut Anda? Menurut saya, bendahara itu mengatur, mengelola setiap pengeluaran, atau membuat bukti transaksi, seperti itu, pengelolaan keuangan, membuat laporan keuangan, membantu ketua untuk menyusun sebuah rencana atau program kerja. Oke, bagus. Selanjutnya Windy. Oh ya, terima kasih. Videonya nggak bisa dibuka, Windy. Ya, Siapa Endang ini? Bendahara atau sekretaris Endang? Windy, tolong buka videonya. Halo. Ya, tolong buka videonya. Ya. Videonya dibuka. Ya. Ya, silakan. Menurut Anda 3 tanggung jawab dari bendahara apa aja? Yang pertama tanggung jawab sebagai bendahara adalah mengatur keuangan, terutama itu iuran untuk biaya-biaya yang lain, seperti ketika kita mengadakan pertemuan itu kan ada 3 pemenang, pembicara terfavorit topik spontan, terus pembicara yang terbaik dan penilaian yang terbaik. Dan di situ kita setiap pembicara yang terbaik akan kita berikan hadiah. Jadi saya yang mengatur pengeluaran dan pemasukan untuk hadiah itu, dan mengatur semua pengeluaran seperti kegiatan atau Toastmaster di area gabungan. Terus dan ketika kita pertemuan Toastmaster, kita akan ada mengadakan jam, yaitu ketika lewat waktu yang telah ditentukan, kita akan memberikan yaitu penalti kepada
anggota yang datangnya telat, kita akan memberikan penalti, terutama bagi Oke, mungkin slide nggak lempar pula. Siapa Endang ini? Endo ini sekretaris atau bendara ya? Oke, kita lanjut aja. Jadi nggak apa-apa tadi, please lanjut, Windy. Terus setiap bendahara itu kan bukan hanya saya bukan mengatur keuangan saja, tetapi saya akan mengatur kehadiran juga untuk para anggota-anggota Toastmaster yang jarang pertemuan itu akan kita berikan surat untuk pertemuannya bahwasannya mereka wajib hadir di setiap pertemuan Toastmaster. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Jadi yang semua kalian bilang betul, tapi nanti saya akan pisahkan ya apa yang dari bendara dan apa kebijakan dari klub. Ya, di pertemuan klub kita sebagai bendara ini paling penting. Saya harap teman-teman juga catat. Kita harus kumpulkan iuran anggota. Iuran anggota kita 6 bulan sekali ya. Iuran membernya. Jadi kita bisa ngutip ya, biasa kalau kumpul kayak di Binjai kan sering jumpa, bisa tunai. Kalau yang jauh sekarang bisa transfer. Dan juga ada kebijakan klub, ada yang mau bayar 1 tahun sekali kasih diskon. Itu kebijakan klub. Nggak mesti kita ikuti. Ya, tapi seperti pertemuan ada terlambat atau apa penalti, itu kebijakan klub. Ya. Lalu jika kita bisa dari awal kita kutip, misalnya jatuh temponya September. Kita pengumuman lebih awal, kita Agustus sudah kasih tahu. Contoh, Apiria, Alvin, kita kita sudah mau kutip uang member. Seharusnya bulan 9, tapi bulan 8 kita sudah kasih tahu. Supaya lebih cepat dia transfer. Uangnya disisihkan, nggak dibelanja lagi. Kadang orang nggak kasih tahu uangnya dihabiskan, ya kan, habis bulan habis gaji. Jadi kita disisihkan untuk member Toastmaster. Lalu sebagai bendahara kita harus bisa meyakinkan member untuk melanjutkan iuran membernya. Kadang ada yang sudah gabung, kadang dia tidak mau lanjutkan. Jadi kita harus belajar ya. Bagaimana untuk meyakinkan teman kita member untuk melanjutkan member Toastmaster. Contohnya, ya kita bandingkan harga dengan harga kopi cappuccino Starbucks. Ini kesukaan Bu Alina nih. Kopi cappuccino Starbucks ini harganya 40.000. Kalau 3 gelas sudah 120.000. Kita bandingkan dengan iuran member Toastmaster 1 bulan $7,5, kurang lebih 112.500. Lebih murah iuran member 1 bulan ketimbang dari 3 gelas cappuccino. Gelas Starbucks, cappuccino Starbucks. Ya. Lalu kita harus tahu juga banyak pelatihan-pelatihan public speaking di luar sana. 3 hari 3 juta. Saya pernah ikut sama Pak Enta di Jakarta 1 hari itu 1.500.000. Wah, bayangkan teman-teman. Kita 1 bulan di Toastmaster 112.000, sangat berbeda jauh dengan harga pelatihan di luar. Ya, kita harus punya pengetahuan, punya cara meyakinkan untuk teman kita melanjutkan iuran Toastmaster waktu kita menagih. Ya, lalu harus juga sebutkan manfaatkan Toastmaster. Kalau Toastmaster itu belajar kita terus-menerus, continue terus-menerus. Seorang public speaking pun yang sangat jam terbangnya tinggi, kalau dia tidak pernah jam terbang lagi selama 5 tahun, tiba-tiba suruh dia presentasi, pidato, kemampuan itu akan hilang. Tapi di Toastmaster kita rutin, terus continue berlatih. Seperti itu. Ya, ini penting. Sebagai seorang bendahara, kita harus punya kemampuan untuk mengutip uang iuran member. Lalu, kita juga harus buka akun di bank, kartu debit virtual. Ini maksudnya, kita di grup, ya kita kan ada uang keluar masuk. Ya, kita dianjurkan satu akun, kalau kita tidak bisa pakai nama klub, kita pakai nama bank, nama pribadi,
tapi untuk dipergunakan untuk klub. Tapi dipisahkan akun pribadi untuk kepentingan pribadi. Harus pisahkan. Jangan dicampur aduk. Ya, kalau bisa lebih bagusnya ada yang kartu debit virtualnya. Contoh seperti Genius. Ya. Lalu kita kalau ada member baru di Toastmaster, kita yang daftarkan di Toastmaster Internasional. Lalu simpan dokumen keuangan, kwitansi, semua itu harus disimpan. Jadi kalau kita mau bayar iuran ke Toastmaster, ya saya tahu kalau Binjai mungkin Pak Hendra ya biasa pakai kartu kredit dia bayar semua, Brandan, Binjai. Tapi untuk pengetahuan ya, kita masuk ke website Toastmaster, Klub Sentral, submit payment, ya. Lalu ya kalau ada pakai kredit card isi kredit cardnya, kalau ada pakai debit isi debit, lalu isi data-data yang perlu. Kita perlu belajar juga, ya. Lalu kita beri laporan keuangan sebagai bendahara, kasih laporan keuangan kepada klub. Ikut rapat ESCO, wajib sebagai ESCO dari klub harus ikut rapat ESCO. Lalu mencocokkan tabungan, pengeluaran, dan uang tunai. Jadi maksudnya nanti sudah ada akunnya, tabungannya, ada uang keluar masuk, kita cocokkan ada selisih atau tidak. Lalu di luar pertemuan klub, ya, menerima korespondensi keuangan, ya. Jadi kalau ada seperti yang dibilang tadi, kalau kita ada kwitansi, bukti transfer, itu semua disimpan. Jadi untuk memulai sebagai bendahara, pertama sudah bagus, teman-teman sudah ikut pelatihan di TLI ini, ya. Pertama sudah ikut. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk baca materi di laman Club Officer Tools, ya. Itu masuk di website Toastmaster yang Leadership Center, ya. Club Officer Tools. Ini baca banyak ini bagaimana menjadi ESCO sebagai bendahara. Lalu kita ketemu mantan ESCO, mantan bendahara, ketemu ESCO terkini, ya. Lalu siapkan anggaran. Anggaran ini ya seperti contohnya kalau klub kita ada buat ulang tahun klub, ada kontes, ada apapun itu, kita harus buat rencana pengeluarannya. Kita juga bisa akses di website Toastmaster, ini linknya. Nanti slide ini akan dikirimkan ke teman-teman juga, supaya teman-teman tahu. Lalu analisa pemasukan iuran anggota, iuran 6 bulan, donasi, kita analisa ya. Jadi harus dibedakan, ini donasi ke Toastmaster, iuran 6 bulan kita harus bedakan. Oke teman-teman, ini sumber-sumber yang akan boleh dibaca di website Toastmaster. Oke teman-teman, ya. Saya ingin teman-teman memberikan satu tantangan dan satu teman yang lain sharing, masukkan untuk tantangannya. Ya, jadi sudah mendengar banyak. Jadi saya ingin Alvin dulu. Nanti yang jawab Apiria ya. Alvin, tantangannya apa? Sebagai bendahara setelah mendengar semua ini. Masih kurang aktif aja sih buat ngelakuin yang tadi pas yang udah dikatakan oleh Toastmaster Wijaya itu lebih, aku masih kurang aktif buat ngelakuinnya. Mungkin tantangannya di situ. Oke, saya minta Apiria untuk sharing, masukkan kepada Alvin tantangannya gimana? Dari tantangan Toastmaster Alvin untuk membuat sebuah laporan atau sebuah rencana kerja itu sebenarnya biasa sih saya membuatnya seminggu sekali. Seminggu sekali itu ketika kita mengecek ada pengeluaran gitu atau ada pemasukan, kita langsung membuat laporan keuangan untuk pengelolaan keuangan kita sebagai bendahara seperti itu. Nah, seperti biasa kita melakukannya seminggu sekali,
Dengan seperti itu kita dapat menghandle apa-apa saja pemasukan atau pengeluaran kita seperti itu. Dan itu tanpa kita sadari nanti laporan kita per bulannya itu dapat terselesaikan. Mungkin itu saja. Oke. Windy, Mas kasih masukan untuk Toastmaster Alvin. Dia bilang dia kurang aktif. Windy, Ya, halo. ya kasih masukan untuk Alvin. Katanya dia sebagai bendahara tantangannya kurang aktif. Iya, kalau menurut saya ya, Toastmaster Alvin benar sekali kata Toastmaster April. Jadi ketika kita ada pemasukan income dari iuran itu bukan dari iuran untuk biaya Toastmaster ke internasionalnya, tapi iuran tersendiri untuk biaya-biaya yang seperti hadiah tadi untuk penghargaan, untuk biaya piala ketika kontes. Dan kalau saya sih biasanya mengerjakannya itu di setiap awal bulan, karena kalau di Binjai Quantum itu biasanya di awal bulan saya terima uang iurannya per bulan, dan pengeluarannya saya info juga ketika ada pengeluaran. Kalau tidak ada, jadi saya totalkan juga. Jadi setiap bulannya itu pengeluaran dan pemasukan itu tetap kita laporkan. Itu aja sih masukan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, gantian ya. Aprilia, tantangan untuk Anda. Nanti yang jawab Alvin dan Windy ya, sharingnya ya. Silakan. Dari saya itu lebih ke membuat rencana kerja atau program kerja. Jadi kadang saya sering masih kebingungan hal apa ya gitu yang harus dilakukan, atau ke depannya tuh apa yang harus saya buat itu untuk klub itu membuat mereka semangat seperti itu. Ya, terus coba. Oke, silakan Alvin. Wah, kalau buat rencana kerja itu kan kalau di klub masing-masing pasti ada peraturannya sendiri. Terus juga aku masih baru di bendahara, mungkin bisa cari pengalaman atau bisa nanya-nanya ke pengurus bendahara di klub Anda sebelumnya. Mungkin terus juga mungkin bisa aktif bertanya di grup Exco, lalu buka situs yang Toastmaster Club Officer yang diberikan oleh Toastmaster Wijaya tadi, mungkin itu bisa dipakai lah, gitu aja. Gantian, Widya. Windy, salah Widya. Terima kasih untuk Toastmaster Wijaya. Untuk masukan untuk Toastmaster April, kalau rencana itu sih banyak sih yang akan kedepannya saya akan lakukan. Contohnya itu seperti kita akan membuat para anggota itu biar tidak bosan untuk menghadiri pertemuan klub kita, yaitu dengan cara kita bisa atau buat meeting pertemuan itu sesekali di luar, jangan di area. Contohnya bisa kalau di Binjai kan biasanya itu di tempat kerja, dan bisa dilakukan di luar tempat kerja, misalnya di kafe. Tapi ketika nanti COVID itu sudah mulai berakhir, untuk sementara ini kita tidak bisa untuk keluar, itu sudah ada di rencana kita. Dan kalau memang itu tidak bisa juga, rencananya kita akan memberikan piagam penghargaan untuk anggota-anggota yang selalu aktif menghadiri pertemuan-pertemuan setiap minggunya, yaitu kehadirannya tidak pernah meng-cancel tugas-tugasnya. Itu kita akan memberikan apresiasi sih untuk anggota-anggota itu sih. Untuk saat ini
seperti dalam pandemi ini cocoknya seperti itu sih. Jadi bisa membangun untuk anggota-anggota lainnya sih. Oke, luar biasa. Gantian sekarang Windy, tantangannya apa? Windy, tantangannya apa? Halo, Ya, tantangan apa? tantangannya untuk saat ini kadang bagaimana cara untuk menghandle ketika anggota tidak melanjutkan di Toastmaster selanjutnya dalam biayanya sih. Kendalanya seperti itu sih Pak. Jadi saya mau tahu bagaimana untuk menghandle anggota yang awalnya aktif, kemudian dia tiba-tiba ingin berhenti. Bagaimana menghandle-nya biar anggota tidak jadi berhenti. Oke, silakan Alvin sama Aprin dulu ya, silakan. Untuk menghandle itu juga yang udah tadi Toastmaster Wijaya katakan, kita harus mempunyai kemampuan persuasi, yaitu untuk mengajak orang dengan salah satu contohnya itu membuat perbandingan yang tadi dikatakan oleh Toastmaster Wijaya itu perbandingan kopi Starbucks yang harganya 3 cup kopi Starbucks itu 120.000 dibandingkan dengan keanggotaan selama 1 bulan anggota jabat cuma 112.000. Itu mungkin bisa membuat anggota yang malas, yang enggak udah mulai menurun ketertarikannya mungkin bisa lebih tertarik, dan juga ceritakan atau menjelaskan manfaat yang ketika kita sudah menjadi anggota Toastmaster. Mungkin seperti itu. Gantian sekarang Aprin. Saya mau tanya, yang namanya Endo bisa buka video karena saya kurang tahu itu treasurer atau sekretaris ya? Endo. Tadi dia nggak balas. Oh ya. Ya, silakan Aprin. Kalau dari saya itu lebih kita ajak atau mengikuti pertemuan Toastmaster. Kita ajak orang tersebut dengan pertemuan Toastmaster, sesering mungkin kita ajak dia untuk hadir dalam pertemuan Toastmaster. Dengan seperti itu dia lama-kelamaan itu harus memahami bagaimana Toastmaster itu dampak positif kepada semua orang atau kepada dirinya, dan selebihnya itu dapat memotivasi dalam dirinya atau memotivasi anggota, atau memotivasi seseorang yang tadinya awalnya semangat mengikuti Toastmaster dan lama-kelamaan dia malas untuk mengikuti Toastmaster tersebut. Nah, seperti itu. Jadi mengikuti sesering mungkin kita mengajak dia untuk mengikuti pertemuan Toastmaster dan memotivasi orang tersebut gitu. Jadi dengan sesering mungkin kita memberi motivasi pada dirinya, dengan seperti itu pikiran dia akan terbuka dan menjadi semangat kembali untuk mengikuti Toastmaster. Itu saja. Wah, biasa, tepuk tangan. Wah, teman-teman ini luar biasa. Sampai belajar sudah bisa kasih solusi. Wah, sudah saya kasih 100 nilai semua. Jadi teman-teman, untuk sesi bendara sudah selesai. Cuma kita punya waktu. Saya harap sekretaris juga semua buka, ya, yang training sekretaris semua juga buka video. Tadi saya lihat sebenarnya untuk sekretaris dan bendara Ada itu satu lagi ya, ada satu lagi masuk ya barusan ya. ya. Waktu itu saya mau tanya, tadi yang agak terlambat masuk, yang sekretaris siapa ya tadi ya? Kayaknya Rahayu ya? Ini nggak ada, yang bendara yang terlambat masuk. Oh, bendahara ya, bukan ya, sekretaris ya. Ya. Karena saya lihat mungkin ada pertanyaan untuk sekretaris. Ya. Mumpung masih ada 9 menit. Jadi ada waktu kita sampai 50, masih ada pertanyaan.
Saya rasa untuk sekretaris bendara kita sudah ada lurnya, sudah ada di website Toastmaster. Ya, saya rasa bisa kita lihat di sana semua. Dan kalau memang kurang ngerti, nanti boleh tanya ke saya dan Ibu Halina. Ya, Bu Halina sama saya. Ini WhatsApp kami berdua. Ya. Bu Alina ini, kalau Ibu Alina lebih profesional, sudah sangat senior. Ini saya masih baru-baru. Jadi boleh tanya keduanya. Silakan ya dicatat atau beri foto ya. Ya, untuk sekretaris sementara saya rasa bisa dipelajari luar biasa. Cuma dua tadi menarik pertanyaan. Ya. Satu, bagaimana supaya teman itu motivasi supaya lanjut iuran membernya. Ya kan? Itu yang sangat menarik. Teman-teman dari sekretaris ada kira-kira masukan. Kalau teman-teman kita kira-kira nggak mau lanjut lagi, caranya gimana ya? Desan ada masukan atau siapapun boleh? Kira-kira punya pengalaman seperti itu? Silakan berbagi. Kita waktunya sampai 50 ya. Silakan. 5 menit. Ya, silakan berbagi. Kalau ada teman seperti itu, gimana ya caranya? Kedengeran suaranya. Nggak kedengeran, maaf. Ya. Ya. Ya, silakan coba. Oh, sekarang bisa kedengeran? Ya, bisa. Ya, bisa. Silakan. Berbagi gitu, Mbak Gita. Kalau saya sih dari pengalaman saya pribadi ya sebagai anggota Toastmaster yang keluar masuk Toastmaster. Sebenarnya saya udah di Toastmaster dari tahun 2016, cuma keluar masuk gitu. Jadi sebenarnya kalau mau balik lagi itu kayak ada pertemanan di dalam Toastmaster itu sendiri sih. Kadang-kadang nggak enak kalau misalkan nggak ngelanjutin, bisa juga gitu kan. Kadang-kadang oh ya udah nyaman, aku lanjut aja gitu. Itu sih kalau aku dari pengalaman pribadi. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Desan. Ada lagi yang mau berbagi? Mungkin Sebenarnya Pak Agustinus itu sebenarnya juga treasurer ya. ya. Memang room assistant, tapi sebenarnya juga bendahara. Bagaimana Pak? Pak Agustinus ada masukan? Silakan. Kalau kira-kira teman kita mau berhenti, nggak mau sambung lagi dia iuran member, kira-kira gimana? Ini memang tantangan ini. Pak Agustinus, kira-kira. Ya, yang pertama kita harus PDKT ya, untuk menelusuri kenapa dia sampai tidak mau meneruskan. Mungkin di waktu-waktu terakhir dia jarang muncul di pertemuan, sehingga akhirnya dia merasa tidak mendapat manfaat lagi. Itu adalah salah satu dari penyebab dari motivasinya. Yang kedua, mungkin salah satu penyebabnya adalah kondisi yang luar biasa di sisi keuangannya. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi sehingga dia ingin tapi tidak mungkin, dia tidak bisa melanjutkan. Nah, itu harus dicari tahu penyebabnya. Dan apabila setelah tahu itu mungkin kita bawa ke rapat exco. Demikian kalau menurut saya. Terima kasih. Bu Alina, ada masukan supaya teman kita bertahan? Kalau yang sudah mau keluar, gimana? Ya, mungkin sudah disebut oleh Toastmaster Agustinus ya, mereka butuhnya apa. Oh, tinggal 5 menit lagi. Baik, jadi apakah memang kita bisa punya meeting yang berkualitas, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka? Apa mereka dapat peluang untuk berbicara atau ambil peran? Kalau kadang-kadang kan mereka bilang, oh, kenapa saya harus ambil peran? Mungkin harus dijelaskan juga bahwa ada juga manfaatnya untuk ambil peran, seperti apa itu namanya, tata bahasa. Kan kadang-kadang kan orang kan maunya bicara-bicara saja, tidak mau ambil peran. Biarpun kita bilang jangan ambil peran terus ya, kita jangan bicara terus ya, harus ambil peran dulu. Mungkin kita juga harus menjelaskan manfaatnya apa. Kemudian juga
mulai menjelaskan mengenai perpanjangan itu jangan terlalu mepet. Kami mau mulai minggu depan, pertengahan Agustus kami sudah mulai kasih tahu ke anggota bahwa akan ada pembayaran ya, jadi kami juga mulai jauh dari awal. Kembali ke Wijaya. Luar biasa, tepuk tangan Bu Alina. Teman-teman, ini sebenarnya sesi saya nanti ketiga ada bagaimana supaya merekrut dan mempertahankan member. Tapi ini kita sering-sering sedikit, ini ada waktu 1 menit lagi. Saya sering ke convention, saya pernah ke Jakarta, Kota Kinabalu, Kuching ya, saya udah lupa berapa kali. Saya rasa yang paling pengaruh pertama kali yang paling besar pengaruhnya adalah pola pikir. Kita orang Indonesia, kita kalah pola pikir dengan negara-negara lain. Contoh Malaysia, Singapura, saya bilang yang dekat-dekat aja ya. Klub kita di Indonesia masih berapa klubnya? Singapura dan Malaysia kecil sekali negaranya, klubnya ada 300. Kita Indonesia negara besar, klubnya masih hanya berapa? 50 ya Bu Alina ya? Ya, 50, 60, 7, berapa? 70. Kalah negara kecil dengan banget. Jadi pola pikir. Jadi saya ikut di convention yang sudah tua-tua, ya, yang pakai kursi roda masih juga mau belajar. Kalau orang Indonesia yang tua-tua saya ajak, sudah mau mati pun ngapain belajar lagi? Orang Indonesia, teman-teman saya tua saya ajak mau mati, mau ajak lagi. Jadi pola pikir. Jadi teman-teman saya harap dimulai dari kita. Bagaimana kita belajar, update kemampuan kita terus-menerus, mengajak teman-teman kita merasakan manfaatnya. Ini adalah budaya, ini adalah pola pikir, saya rasa, yang akan ke depannya berkembang, yang akan mengubah pola pikir orang. Ke depannya, teman-teman kita bukan mereka yang tidak akan lanjut lagi, tapi mereka akan mencari kita untuk belajar. Itu yang paling penting, kalau menurut saya, pola pikir ini harus diubah. Makanya sampai sekarang, saya 11 tahun, masih tetap belajar di Toastmaster dan juga belajar yang formal, pendidikan saya terus belajar karena tujuan saya pola pikir kita harus diubah. Dimulai dari kita, itu aja. Teman-teman, kita balik ke ruangan utama ya, Bu Alina ya. Kita akan dibuka sendiri, nanti kita dengan sendirinya dibuka balik. sendiri. Rahayu ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan terakhir. Oh, kalau menurut saya sih tidak ada ya Bu. Semuanya sih benar sih yang dikatakan dengan Pak Wijaya sama teman-teman yang lain itu benar sekali sih untuk mempertahankan tim kita itu kita harus merangkul teman-teman kita gitu. Jadi teman-teman kita tidak ada yang merasa Toastmaster itu nggak ada gunanya. Kalau misalnya kita udah merangkul, udah satu perjalanan, pasti ya kendala apapun bisa kita hadapi sama-sama gitu. Dan yang paling penting apapun yang terjadi di dalam tim, kita harus tahu semuanya gitu. Jadi kalau satu mendapatkan kendala, kita bisa membantunya. Itu aja sih Bu dari saya. Luar biasa. Terima kasih. Jadi memang luar biasa nih teman-teman kita ini. Nah, semuanya jawabannya luar biasa. Ada lagi mau ditanya sambil menunggu kita ya, karena itu ya kalau saya sih hanya mau bilang mengenai sekretaris, saya harus mengakui bahwa kadang-kadang sekretaris malah jadi ikut bantu kabit yang lain ya, apa itu kabit pendidikan atau kabit apa itunya public relation. Jadi kami kan di Jabat, saya kan dari Jabat. Dalam tipe ketiga. Jadi kita kalau bisa sih kerjasama dengan exco yang lain, ya merangkul para anggota agar kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Teman-teman, kita balik ke ruangan utama. Ya.